Halo rekan-rekan, video tutorial ini merupakan lanjutan dari part pertama. Jadi pastikan rekan-rekan sudah mengikuti video part pertama tersebut. Pada part kedua ini yang akan saya bahas adalah bagaimana membuat data model dengan menggunakan fitur Power Pivot. Agar lebih jelas, kita langsung bahas dalam contoh penerapannya. Karena kita harus menggunakan data yang cukup kompleks, maka dalam contoh penerapan ini saya menggunakan sampel data dari Microsoft, yaitu data Northwind Traders. Northwind Traders ini adalah sebuah perusahaan yang tentunya perusahaan fiktif yang bergerak dalam bidang penjualan makanan dan minuman. Misalkan saja dalam operasi sehari-harinya, perusahaan ini mengolah 4 sumber data utama dari berbagai divisi, yaitu data-data produk yang disimpan dalam file Excel dengan nama produk, kemudian data staff sales dan marketing yang juga disimpan dalam file Excel dengan nama salesperson, data customer yang disimpan dalam database access dengan nama customer, dan terakhir data penjualan yang disimpan dalam format CSV dengan nama file order.csv. Sebagai contoh, misalkan saja kita diberi tugas untuk menghitung total quantity berdasarkan nama kurir pengirimnya. Data yang hendak kita hitung ini disimpan dalam file dengan format CSV, yaitu order.csv. Format CSV ini adalah salah satu format universal yang sering digunakan. Datanya berupa teks biasa yang bisa kita buka dengan Notepad saja, dan umumnya merupakan hasil konversi dari tabel data Excel atau dari database. Pada format CSV ini batasan kolomnya umumnya menggunakan simbol koma. Itulah sebabnya format file ini dinamakan CSV yang merupakan singkatan dari comma separated value atau nilai yang dipisahkan koma. Saya contohkan sekilas. Saya coba buka Excel. Kemudian di sini misalkan saya buat tabel sederhana, produk dan unit. Ini misalkan 1, 2, ini produk 1, ini produk 2. Ini saya isikan nilai contoh saja seperti ini. Kemudian ini saya save as dalam format CSV dan save. Ini yes. Jika saya buka file ini, open with Notepad, isinya seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat, jadi pembatas kolom datanya di sini menggunakan koma. Jadi kalau pada Excel di sini nomor, kemudian pembatas kolom produk, pembatas kolom dan unit, namun pada CSV ini dipisahkan dengan koma. Nomor, koma produk, koma unit, 1, koma prod 1, koma 5 dan seterusnya. Saat ini sebetulnya tidak hanya koma yang bisa digunakan, tapi dengan simbol lain pun bisa, seperti misalnya spasi, titik koma, garis miring, dan lain sebagainya. Kita kembali ke contoh kita. Ini saya close dulu. Saya coba buka file order CSV ini, tentunya dengan Notepad saja, karena sekali lagi CSV ini hanya file teks biasa. Dan kita lihat isi file order ini. Jadi isinya merupakan data-data order penjualan yang mencakup tanggal order, kode produk atau produk ID, customer ID, dan seterusnya. Data yang hendak kita hitung yaitu data total quantity untuk tiap nama kurir juga ada di sini, yaitu shipper name, ini nama kurir, dan untuk quantity-nya yang ini. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menghitung total quantity untuk tiap-tiap shipper name ini? Sebetulnya caranya mudah, tinggal kita klik kanan saja pada file order ini, lalu pilih open with, dan kemudian kita pilih Excel. Dan sekarang data pada file CSV ini sudah dimuat oleh Excel. Berikutnya jelas kita tinggal menggunakan pivot table seperti biasa. Namun cara ini tidak disarankan, alasannya yang pertama perhitungan kita jalankan langsung pada sumber datanya. Yang kedua, jika jumlah datanya lebih dari 1 juta baris data jelas tidak bisa, karena maksimum Excel hanya bisa menampung sekitar 1 juta baris data saja. Dan yang terakhir, jika sumber datanya banyak, maka cara ini akan merepotkan dan tidak efisien karena jelas akan ada banyak file yang dilibatkan. Solusinya sesuai dengan judul rangkaian tutorial ini,
kita akan gunakan fitur Business Intelligence pada Excel, yaitu dengan menggunakan Power Pivot untuk membuat data model dari file order CSV ini. Kita tutup dulu file Excel ini, kemudian kita jalankan kembali Excelnya. Kita mulai dari awal. Kemudian kita harus jalankan data model kita. Jadi kita klik tab Power Pivot ini, kemudian klik tombol Manage untuk masuk ke data model kita. Untuk mengambil data order kita, gunakan tombol-tombol perintah di bagian Get External Data. Tinggal cari saja format file yang akan kita ambil. Karena kita lihat CSV atau teks tidak ada di sini, jadi saya klik From Other Source. Perhatikan bahwa Power Pivot ini mendukung banyak sekali platform data lainnya seperti SQL Server, Access, Oracle, dan lain sebagainya. Karena CSV pada dasarnya adalah file teks biasa, jadi kita pilih teks yang ada di bagian paling bawah. Klik Next, kita klik Browse, kita cari filenya, kemudian Open. Lalu pastikan kolom separator ini koma, karena file order CSV kita menggunakan simbol koma sebagai pemisahnya. Dan pastikan juga opsi Use First Row as Header ini aktif. Maksudnya agar baris pertama pada data kita dijadikan sebagai header atau judul kolom. Dan perhatikan preview datanya di sini. Kelihatannya sudah sesuai, jadi kita lanjutkan saja dengan mengklik Finish. Jika tidak ada kesalahan dalam proses pengambilan data ini, maka akan ditampilkan pesan sukses seperti ini. Bisa kita lihat juga total data yang kita ambil adalah 2155 baris data. Cukup kompleks. Tinggal kita klik Close dan hasilnya data dari file order CSV sudah dimuat di dalam data model ini. Data model ini juga tentunya terpisah dari file order CSV, jadi sumber datanya tetap aman karena olah data akan dilakukan di dalam data model ini dan bukan di sumber datanya. Namun walaupun terpisah, sumber data dan data model ini tetap terhubung satu sama lain. Contohnya, saya sort dulu data ini berdasarkan order ID-nya. Perhatikan data pertama di sini yaitu order ID 10248. Di sini unit price-nya adalah 14. Unit price-nya 14 ya. Saya coba rubah unit price untuk data pertama ini tapi dari sumber datanya. Saya buka file order CSV ini, open with Notepad. Nah, di sini kita lihat ada 14. Ini misalkan saja saya ganti menjadi 1400, kemudian file, save, dan saya close lagi. Kembali ke data model, di sini masih 14. Jika sekarang saya klik refresh, close, hasilnya datanya akan berubah juga menjadi 1400 mengikuti sumber data yang tadi kita rubah. Kalau saya rubah lagi menjadi 14, saya buka lagi order CSV-nya, open with Notepad. Ini saya kembalikan ke 14. Maaf. Ini saya kembalikan ke 14. Kemudian file, save, close lagi. Saya klik refresh lagi. Dan sekarang kembali ke data semula yaitu 14. Jadi jika nanti visualisasi data di dalam data model ini sudah selesai dan kemudian sumber datanya mengalami perubahan, misalnya ada penambahan data, maka tentu saja visualisasinya juga akan ikut terupdate. Kita lanjutkan. Setelah data dimasukkan ke dalam data model ini ada dua hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah rubah nama tabel data dengan nama yang spesifik. Nama tabel data ini bisa kita lihat di bagian bawah ini. Jika pada Excel bagian bawah ini menunjukkan nama sheet, pada data model ini menunjukkan nama tabel. Di sini nama tabelnya tertulis order. Kita tinggal klik dua kali untuk mengganti namanya. Misalkan saya ketikkan T order, kemudian enter. Awalan T ini seperti biasa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah objek table. Hal penting yang kedua adalah periksa tipe data pada tiap-tiap kolom.
Tipe data ini bisa kita rubah dengan tombol-tombol perintah di bagian formatting ini. Sebagai contoh, saya klik kolom order date. Perhatikan pada bagian data type, di sini sudah tertulis date, jadi sudah benar. Namun formatnya terlalu panjang karena dituliskan dengan jamnya juga. Saya pilih format yang lebih singkat. Klik di sini, misalkan saya pilih yang ini formatnya. Dan perhatikan hasilnya sekarang format tanggalnya sudah berubah. Satu lagi misalkan ship date ini juga sama, terlalu panjang. Jadi saya klik, kemudian kita pilih format yang sama saja, yang ketiga ini. Dan sekarang hasilnya juga sama, format tanggalnya sudah lebih singkat. Untuk mempercepat pembahasan, sementara saya anggap tipe dan format data untuk kolom-kolom lainnya sudah benar. Namun dalam penerapan yang sesungguhnya, pastikan agar rekan-rekan selalu memeriksa tipe dan format data ini pada tiap-tiap kolom agar tidak ada data yang menyimpang. Sekarang kita bahas bidang kerja kita pada Power Pivot ini yang terbagi menjadi dua tampilan utama. Tampilan pertama yang merupakan tampilan defaultnya adalah data view yang sekarang kita lihat ini. Dan yang kedua adalah diagram view. Untuk pindah ke diagram view ini, tinggal kita klik tombol diagram view yang ada di tab utama. Seperti ini. Dan hasilnya tabel data kita ditampilkan dalam bentuk diagram. Kita lihat di sini ada nama tabelnya. Dalam contoh ini yaitu T-order. Kemudian di bawahnya terdapat nama-nama field pada tabel tersebut yang tersusun dalam bentuk hierarki yang sudah rapih. Kita juga bisa merubah ukuran diagram ini, juga memindahkan posisinya ke manapun secara bebas di dalam bidang kosong ini. Nah, untuk kembali ke data view, tentu saja kita tinggal klik tombol data view ini. Jadi dengan mudah rekan-rekan bisa berpindah-pindah tampilan antara data view dengan diagram view dengan menggunakan tombol-tombol perintah ini. Nah, secara garis besar perbedaannya, data view kita gunakan untuk melihat dan memeriksa data-data kita, merubah tipe dan format data, kalkulasi data, termasuk membuat visualisasi. Sementara diagram view secara garis besar digunakan untuk membuat relasi antar tabel data yang akan saya bahas pada tutorial part selanjutnya. Jadi tidak akan saya bahas di sini. Kita kembali ke data view. Tampilan ini hampir mirip dengan tampilan Excel biasa, hanya saja perbedaan utamanya adalah tidak ada kolom A, B, C, dan seterusnya seperti halnya Excel, namun digantikan dengan nama kolom sesungguhnya. Seperti kita lihat di sini, yaitu ada kolom order date, order ID, dan seterusnya. Sementara untuk nomor baris tetap ada, seperti halnya nomor baris pada bidang kerja Excel. Kemudian perhatikan di bagian bawah ada bidang kosong yang tidak ada nomor barisnya. Bagian ini disebut dengan calculation area dan sesuai dengan namanya jelas digunakan untuk kalkulasi data. Karena kita belum membahas kalkulasi data pada Power Pivot ini, juga agar bidang kerja kita lebih luas, kita bisa sembunyikan calculation area ini. Tinggal kita klik saja tombol calculation area ini, klik. Dan sekarang sudah disembunyikan. Untuk menampilkannya kembali, jelas tinggal kita klik lagi dan klik lagi untuk menyembunyikannya kembali. Berikutnya, jika kita perhatikan data kita pada data model ini sudah sesuai dan rapi. Berarti jelas kita tinggal membuat visualisasinya saja, yaitu dengan menggunakan pivot table. Untuk membuat pivot table ini memang bisa lewat Excel seperti biasa, namun nanti prosesnya sedikit lebih panjang. Jadi disarankan kalau kita sudah menggunakan data model dengan Power Pivot, maka pembuatan pivot table-nya langsung lewat data model ini saja agar lebih cepat. Caranya, lihat pada ribbon, di sana ada tombol pivot table. Klik tombol pivot table ini dan akan ditampilkan beberapa template yang disediakan. Misalnya di sini ada template chart and table horizontal. Ini digunakan untuk membuat pivot table dan pivot chart sekaligus yang tersusun dalam arah vertikal. Kemudian ada juga template for charts untuk membuat 4 pivot chart sekaligus dan seterusnya. Karena dalam contoh ini kita hanya akan membuat total quantity untuk tiap shipper name saja, maka saya pilih yang pertama saja, yaitu pivot table tunggal ya.
tinggal kita klik. Dan berikutnya secara otomatis aplikasi Excel akan ditampilkan. Di sini kita tinggal memilih lokasi penempatan pivot table ini. Saya pilih existing worksheet saja karena toh di sini sheetnya masih kosong. Kemudian kita klik tombol browse, klik dan klik sel yang diinginkan. Misalkan saya pilih saja sel C3. Kemudian klik OK dan OK sekali lagi. Hasilnya bidang kerja pivot table sudah ditampilkan. Tentunya kita tinggal mengisi pivot table report ini dengan field-field yang dibutuhkan. Namun sebelumnya kita lihat dulu daftar field pada bagian pivot table field ini. Ini saya buka dulu. Pada daftar field ini yang kita butuhkan dalam contoh ini hanya field shipper name dan quantity. Field-field lainnya untuk sementara belum dibutuhkan. Nah, untuk meminimalisir kesalahan serta agar tampilan menjadi lebih rapih, kita dapat menyembunyikan field-field yang belum dibutuhkan ini. Caranya, kita kembali ke data model di Power Pivot kita pilih kolom atau field yang ingin disembunyikan. Misalkan saja dari kolom order date ini sampai dengan ke ship date. Tahan tombol shift, klik agar terpilih beberapa kolom sekaligus. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih hide from client tools. Hasilnya, data-data pada field ini akan diburamkan atau berwarna abu-abu. Ini menunjukkan bahwa field-field ini sekarang kondisinya sudah disembunyikan dari client tools. Agar field-field terpilih ini tidak ditampilkan juga di data model ini, maka pada group view kita tinggal nonaktifkan saja tombol show hidden ini. Jadi kalau saya klik, dan sekarang yang disembunyikan tadi jelas tidak akan ditampilkan. Untuk menampilkannya kembali jelas kita tinggal klik lagi tombol show hidden ini. Sekarang kita pindah ke Excel lagi. Nah, perhatikan pada pivot table fields ini. Sekarang field-field yang tadi sudah kita sembunyikan tidak ditampilkan. Jadi field berikut datanya jelas tetap ada, hanya saja statusnya disembunyikan. Tujuannya jelas untuk mempermudah kita dalam pembuatan pivot report agar tidak terlalu banyak berurusan dengan field yang memang belum dibutuhkan. Jika ingin ditampilkan lagi, misalnya tadi ada field order date di sini. Misalkan saja field order date ini akan kita tampilkan lagi pada pivot table field ini. Caranya kita masuk lagi ke data model, tinggal kita klik kanan pada field order date saja. Kemudian hide from client tools, kembali ke Excel dan sekarang kolom order date-nya sudah ditampilkan lagi. Sekarang kita coba buat reportnya. Caranya jelas sangat mudah, tinggal kita drag quantity ini ke value ya. Kemudian shipper name, misalkan ini saya drag ke bagian row saja. Jangan lupa aturan pembuatan pivot table, kita beri nama dulu. Jadi saya beri nama pivot ini, misalkan saya beri nama P shipper, enter. Kemudian jangan lupa untuk menonaktifkan auto fit column width, pivot table option, ini kita nonaktifkan. Oke, dan kita rubah juga headernya agar rapih. Misalkan di sini saya beri nama shipper name. Dan ini saya beri nama quantity saja ya. Kemudian enter. Nomor format ini kita atur juga agar lebih rapi lagi. Saya pilih number. Decimal place rasanya tidak dibutuhkan. Use 1000 separator. Kemudian OK. Dan selesai sudah report kita untuk total quantity pada tiap-tiap kurir pengiriman ini. Sekarang kita kembali ke Power Pivot kita. Karena pekerjaan kita di sini sudah selesai, ya ini tinggal kita tutup saja. Dan kita save dulu file Excel ini. Saya save ke desktop saja. Misalkan saya beri nama dashboard. Kemudian save. Dan saya coba tutup filenya. Sekarang jika saya buka kembali file ini, perhatikan ini kalau ada muncul seperti ini tinggal klik saja enable content. Hasilnya file Excel ini hanya menampilkan visualisasi akhirnya dalam pivot table report. Yang jelas di sini nanti bisa kita analisa lebih lanjut. Sementara data-datanya
yang banyak tadi, yaitu yang ada sekitar 2000 baris data, itu tidak ditampilkan karena tersimpan pada data model di Power Pivot. Kemudian untuk sumber data aslinya juga tentu saja tetap tersimpan di file order.csv. Jadi sekali lagi, file Excel ini hanya memuat visualisasi akhirnya saja dalam bentuk pivot table report. Dan seperti inilah secara garis besar konsep bisnis intelligence berjalan pada aplikasi Excel. Di sini bisnis juga jelas akan lebih fokus untuk membahas report pada Excel ini dan tidak lagi disibukkan dengan sumber datanya. Nah, kemudian bagaimana jika misalkan ada perubahan pada sumber datanya? Misalkan ini saya minimize dulu sumber data kita yang ini ya, order CSV. Ini saya buka dulu. Misalkan saja saya coba rubah shipper name yang ini. Ini kalau kita lihat di sini shipper name-nya ada 3. Saya coba ganti di sini misalkan ABC. Seperti ini aja. Kemudian ini satu lagi saya coba ganti juga. Ini contoh saja ya. ABC. Kemudian kita save. Kemudian close lagi. Nah, apa yang harus dikerjakan di sini? Data kita di sini masih 3 shipper name. Kita tidak perlu lagi masuk ke data model, kita tidak perlu lagi menjalankan Power Pivot, namun kita tinggal menjalankan refresh saja pada pivot table ini. Jadi saya klik refresh. Dan perhatikan sekarang reportnya akan ikut terupdate juga. Jadi sekali lagi, jika misalkan ada perubahan, ada koreksi atau apapun terhadap sumber data kita, maka yang kita kerjakan tinggal buka file Excel, kemudian tinggal kita klik refresh dan report ini akan ikut terupdate secara otomatis tanpa harus menjalankan lagi pivot tabelnya lagi, kita harus masuk lagi ke data model atau masuk lagi ke Power Pivot. Jelas itu tidak diperlukan lagi. Nah, demikian tutorial part kedua ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekarang sudah bisa memahami konsep BI pada Excel dengan menggunakan data model pada Power Pivot ini. Sampai ketemu lagi pada part-part selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut tentang konsep BI pada Excel ini. Terima kasih.